Seorang pria yang merupakan kurir dan hendak mengedarkan narkoba di Kota Malang berhasil diringkut aparat kepolisian Satreskoba Polresta Malang Kota. Dari tangan pelaku, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3,5 ons dan 3,5 kg daun ganja kering siap edar. TC, warga Kediri yang merupakan kurir narkoba, ditangkap aparat kepolisian Satreskoba Polresta Malang Kota di salah satu warung kopi di Kota Malang karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering. Dari penangkapan tersangka ini, polisi menyita barang bukti berupa 3,5 ons sabu-sabu, 3,5 kg daun ganja kering, dan timbangan elektronik. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan, tersangka TC merupakan kurir narkoba yang sering mengantarkan narkoba di wilayah Kota Malang. Tersangka sendiri mendapat barang tersebut dari seorang bandar berinisial AS yang saat ini masuk DPO polisi. Tersangka yang saat ini tinggal di kawasan Surabaya ini mengaku baru 3 bulan menjadi kurir narkoba. Biasanya sekali mengantar narkoba ke wilayah Malang, dirinya mendapat bayaran sebanyak 1,5 juta rupiah. Akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka akan dijerat pasal 112 ayat 2 dan 111 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Ini tersangka pada saat itu diamankan, dilakukan penangkapan oleh Satreskoba Polresta Malang Kota dipimpin oleh Kasat Res Narkoba. Dari tersangka berhasil diamankan barang bukti sebanyak 3,5 ons sabu, lalu 3,5 kg barang bukti berupa ganja. Ini dia ada barang bukti yang kita sampaikan di depan ini, ada dalam bentuk di plastik, lalu juga ada ganja dalam dibungkus di lakban ya. Lalu ada timbangannya juga, dan juga ada plastik-plastik dengan handphone. Ini adalah barang bukti yang berhasil diamankan. Tersangka atas nama PC ini mendapatkan barangnya dari tersangka yang bernama AS. Saat ini kita sudah tetapkan sebagai daftar pencarian orang, ya, karena barang berasal dari yang bersangkutan. Nah, ini adalah perannya sebagai kurir, ya, kurir untuk mengantarkan barang-barang tersebut. Tersangka atas nama TC, ini kelahiran tahun 88, alamatnya di Jalan Bagawanta Bari, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tapi kos-kosannya di Krian Mojosari, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Simon Alfredo melaporkan. Tim pemburu pelanggar protokol kesehatan dari TNI, Polri, dan pemerintah Kota Batu dalam operasi justisi berhasil menindak 52 warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Namun dari 52 warga yang terjaring razia protokol kesehatan, satu warga memprotes petugas karena keputusan hakim tidak sesuai dengan kronologi pelanggaran yang dilakukan pelanggar. Tim gabungan pemburu pelanggar protokol kesehatan Kota Batu menggelar razia justisi di kawasan alun-alun Kota Batu. Dalam operasinya, petugas pemburu pelanggar protokol kesehatan memberhentikan semua pengendara yang tidak memakai masker dan dilakukan tindakan tegas dengan sanksi denda atau kurungan selama 2 hari. Hari pertama operasi justisi protokol kesehatan mendapat protes dari salah satu warga saat terjaring razia protokol kesehatan. Mereka mengaku tindakan yang dilakukan antara petugas Satpol PP selaku penegak peraturan daerah tidak sinkron karena berita acara kronologi kejadian pelanggaran dengan keputusan hakim yang melakukan sidang di tempat berbeda. Padahal yang dialami warga saat terjaring razia hanya kurang sempurna saat mengenakan masker. Namun oleh hakim diputuskan tidak memakai masker sehingga harus membayar sanksi denda. Namun setelah protes, petugas kekeh melakukan sanksi denda sebesar Rp25.000 kepada warga yang protes. Katanya saya nggak pakai masker, saya salah pakai masker, saya salah pakai helm protokol. Pas bukanya gini kan sedikit melorot kan nggak masalah gitu. Kan saya kembalikan lagi. Kan tadi saya ngomong sama bapak ini juga sama bapak polisi, tanya ajak ngomong bapak dari mana ini. Saya dari ini Pak, saya terangkan. Ya. Tidak memakai masker itu bukan berarti tidak membawa sama sekali. Memakai tidak benar, itu juga
disampaikan bisa dikasih. Saya dari tadi tuh pakainya gini Pak. Gini loh Pak. Yang pas buka helm. Gini, mestinya Bapak sampaikan di depan Pak Hakim tadi. Jadi, Sudah saya sampaikan. Oke. Ya, ini katanya saya ngadet gitu loh. oke, jadi jaksa ini melaksanakan. Saya nggak sudah tahu Oke, siap, saya sudah tahu gitu loh. Tugas Bapak ini saya sudah tahu kan gitu loh. Kan dia eksekusi kan yang terakhir gitu loh. Sementara terkait ketidaksinkronan antara petugas di lapangan dengan hakim saat memberikan putusan bagi pelanggar protokol kesehatan, pihak kejaksaan akan melakukan evaluasi agar operasi justisi dalam rangka pendisiplinan masyarakat tidak lagi ada warga yang protes, sehingga keputusan hakim dengan petugas di lapangan bisa sinkron sesuai peraturan daerah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara hasil operasi justisi protokol kesehatan yang menerapkan sidang di tempat, petugas tim pemburu pelanggar protokol kesehatan berhasil menindak 52 warga yang melanggar protokol kesehatan tanpa memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Artinya ada perbedaan unik, katanya maskernya agak turun tapi enggak, itu sudah selesai, nggak ada masalah. Para nanti perlu evaluasi Pak. Ya, evaluasi pasti nanti Pak Kapolres, Pak Dandim, dengan Wali Kota, dengan Pak Kasatpol PP pasti akan melakukan evaluasi supaya kedepannya lebih maksimal lagi. Ini sudah baik, berjalan lancar, ya ke depan supaya lebih baik lagi. Dan yang terpenting setelah ini nanti kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat bahwa kita keluar harus pakai masker, dipakai dengan baik dan benar. Berapa Pak pelanggar yang kali ini Pak? Sesuai data yang ada, laporan Kasipidum ke saya ada 50 pelanggar dan alhamdulillah dari 50 itu menyadari dia salah dan melaksanakan denda sesuai dengan ketentuan. Pelanggar itu rata-rata nggak pakai masker atau hanya kurang apa? Yang paling banyak nggak pakai masker, dan kebijakan dari pemerintah kota yang nggak pakai masker saat itu pula dikasih masker. Artinya kita jangan hanya melarang, tetapi memberikan solusi. Nah, itulah yang disebut penegakan hukum yang memberikan solusi. Maka setelah ditindak, kasih solusi, ini kasih masker, siapa tahu nggak punya masker. Yanto Yanjung melaporkan. Banyak pengguna jalan yang terjaring operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di alun-alun Karangploso. Para pelanggar ini langsung disidang di tempat. Diharapkan dengan kegiatan ini akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat luas untuk mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan sidang di tempat bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19 ini mengacu pada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, Perda Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020, dan Peraturan Bupati Malang nomor 20 tahun 2020. Saat ini jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang per Jumat 18 September 2020 mencapai 863, dengan pasien sembuh 751 dan meninggal 55, serta 51 disumbang dari Kecamatan Karangploso. Sidang di tempat penegakan disiplin COVID-19 ini melibatkan TNI dari Pashas ABD Saleh dan Koramil Karangploso. Sidang di tempat penegakan disiplin COVID-19 ini melibatkan TNI dari Pashas Abdurrahman Saleh dan Koramil Karangploso, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Malang. Kegiatan yang dimulai pukul 8.30 pagi ini di depan alun-alun Karangploso, petugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada warga dan pengendara yang melintas di jalan untuk selanjutnya pelanggar dicek suhu tubuhnya dan langsung disidang di tempat dengan hakim tunggal, penuntut umum, dan PPNS. Menurut Kabag Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Malang menjelaskan, pada kegiatan ini kepatuhan masyarakat semakin meningkat dan menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun ketika beraktivitas di luar rumah maupun di tempat keramaian. Dari hasil sidang di tempat terlihat masih saja warga tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan, diantaranya lupa dan ketinggalan. Kepada pelanggar, hakim menghimbau untuk patuh aturan karena COVID-19 ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Segala daya dan upaya kita untuk menerapkan, mendisiplinkan masyarakat untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19 ini kita lakukan semakin secara masif, sehingga dengan aturan yang baru kita berikan sanksi lebih tegas lagi
Untuk sementara ini dalam 7 hari kita lakukan sosialisasi. Namun demikian ketika kita ketemukan terjadi pelanggaran, tetap kita lakukan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, juga penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malang. Pak, selama ini untuk tingkat kepatuhan melihat seperti apa nih Pak? Jadi kepatuhan masyarakat semakin kesini semakin menunjukkan angka perkembangan jumlah yang melanggar protokol itu semakin menurun. Ini membuktikan bahwa masyarakat sudah semakin sadar dan semakin disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Himbauan aja Pak, kepada masyarakat luas ini Pak. Himbauan kepada masyarakat luas, saya harapkan untuk bisa merubah perilaku, untuk taat pada protokol kesehatan, karena semakin lama nanti penegakan disiplin akan semakin keras. Bahkan berdasarkan ketentuan pada perubahan peraturan Bupati Malang tahun 2020 yang sebentar lagi akan dapat kita laksanakan, maka bagi setiap pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Harga daging ayam di pasar tradisional Kota Batu mengalami penurunan harga sebesar Rp4.000 dari harga normal. Hal ini disebabkan stok daging ayam yang melimpah akibat minimnya peminat di tengah pandemi COVID-19. Lemahnya roda perekonomian akibat COVID-19 masih terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya pedagang. Hal ini dibuktikan dengan masih anjloknya harga daging ayam di tingkat pedagang pasar. Seperti halnya yang terjadi di pasar tradisional Kota Batu, di mana harga daging ayam masih rendah dengan kisaran harga Rp26–Rp28.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga normal, daging ayam per kilogramnya sebesar Rp32.000. Salah satu pedagang menjelaskan bahwa harga ayam yang tidak stabil tersebut dikarenakan stok daging ayam yang melimpah, namun daya beli masyarakat terus menurun akibat COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, daging ayam per hari sanggup mencapai 100 hingga 200 kg per harinya. Kini hanya maksimal 50 kg saja per harinya. Hal tersebut tentu membuat pedagang maupun peternak terus merugi, meski saat ini sudah berada pada era new normal. Diharapkan pemerintah bisa melakukan terobosan demi mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga harga daging ayam bisa kembali stabil meski di tengah pandemi COVID-19. Sejak corona kan nggak ada. Sejak corona ini catering tutup, hajatan nggak ada, hotel-hotelnya tutup. Biasanya itu jual berapa? Sebelum corona berapa? Biasa nggak ada corona, Mbak. Terus sampai 1 kintal, 2 kintal, 1,5 kintal. Harga ayam koron berapa Bu per kilo? Harga ayam ini ya, 28. 28 turun berarti ya Bu? Iya. Normal berapa sih? Sebelumnya 32, antara 32-30. Ini berarti akibat apa Bu? Kenapa Bu sampai turun? Akibat sepi karena corona. Pembeli sepi gitu ya Bu? Sepi. Jadi terpaksa diturunkan harganya ya? Yanto Yancung melaporkan. Sementara, harga sayuran mulai mengalami kenaikan di tingkat pedagang. Kenaikan ini sudah berlangsung sejak 3 hari yang lalu dan cukup mengagetkan pembeli karena sepengetahuan mereka di tingkat petani harga masih relatif stabil. Diduga mulai meningkatnya permintaan dan pasokan yang mulai berkurang dari petani, berdampak pada mulai naiknya beberapa jenis sayuran di tingkat pedagang, sehingga cukup mengagetkan para pembeli, karena sepengetahuan mereka harga sayur di tingkat petani belum ada kenaikan yang berarti dan masih relatif stabil. Turunnya harga sayuran di tingkat petani sudah berlangsung cukup lama dan belum ada kenaikan yang berarti, sehingga banyak petani menderita kerugian yang tidak sedikit. Berbeda dengan di tingkat petani, harga di tingkat pedagang berangsur naik untuk beberapa jenis sayuran,
Salah satunya sawi untuk satu ikat besar dengan berat 5 kg dijual seharga Rp20.000. Sementara di tingkat petani per kilogram berada di kisaran harga 2.000-an. Menurut salah seorang pembeli menjelaskan, kenaikan harga sayuran ini lumayan banyak dan cukup terasa bagi pembeli yang akan menjual kembali sayuran secara eceran. Pada puncak kemarau ini, ketersediaan sayuran di beberapa kawasan penghasil sayuran, baik di Pujon, Batu maupun Karangploso, sudah terlihat mulai berkurang sayur siap panen, sehingga beberapa waktu ke depan harga bisa merangkak naik di tingkat petani. Harga sayuran di tingkat penjual di pasar Karangploso ini, Pak? Mas, muda semua, Mas. Mas semua ya? Ya. Kira-kira berapa persen Pak muda naiknya, Pak? Ya, biasa 10.000 jadi 20. Oh, 50% Pak ya? Iya. Apa aja yang naik sekarang, Pak? Sawi, Iya. bayam, Iya. kangkung, timun, Ya. wortel juga naik, wortel tapi Pak, berapa? sejak kapan kenaikannya, Pak? Sejak kapan kenaikannya ini? 5 hari. 5 hari yang lalu, Pak ya? Iya. Pak, kira-kira kalau kenaikan mutu apa? Kenapa? Karena memang stok di pasaran kurang, apa memang permintaan tinggi, apa gimana, Pak? Itu saya kurang tahu, Pak ya. Iya, Mungkin dari sananya kurang. Iya. Kan banyak permintaan Iya. ke Surabaya, Pak, kemana. Kalau kemarin kan sebelum naik kan masih jauh, Pak ya? Belum. Masih jauh? Ya, Lombok itu masih sekiraran 14.000. 14.000. Sekarang? Iya, masih 12.000, 14.000. Kalau sekarang? Ya, yang Lombok kecil, yang Lombok besar Iya. sampai 25. Oh, 25, Iya. lumayan, Pak ya? Iya, naik. Pak, ada prediksi, Pak, ke depan kira-kira dalam berapa bulan harga gimana, Pak? Kayak ya naik terus ini. Naik terus, Pak ya? Iya, kayak ya, Mas. Kayak naik terus, Pak ya? Tapi aktivitas mah ramai, Pak ya? Kalau Iya, ketersediaan ramai. ada, Pak ya? Iya. Melimpah ya? Iya, Ketersediaan. melimpah. Oke. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sempat terjadi kekosongan pelatih kepala setelah ditinggal oleh Mario Gomes. Arema FC bergerak cepat dengan merekrut pelatih baru dari Brasil, Carlos Carvalho de Oliveira. Direkrutnya pelatih baru resmi diperkenalkan sekaligus sebagai kesiapan Arema dalam menghadapi lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2020 yang akan bergulir pada bulan Oktober mendatang. Bertempat di kandang Arema FC di Jalan Maijen Panjaitan nomor 42 Kota Malang, pelatih baru Arema FC diperkenalkan ke publik. Perkenalan pelatih baru Arema FC dari Brazil, Carlos Carvalho de Oliveira, dilakukan secara daring mengingat pandemi COVID-19 di Indonesia belum usai. Dalam perkenalan pelatih baru Arema FC kali ini, misi pelatih baru Arema FC Carlos Carvalho de Oliveira di Liga 1 tetap yakin bisa membawa timnya bersaing di papan atas Liga 1 musim 2020. Meski dirinya telah bergabung dengan skuad Singoedan, karena dirinya hanya memiliki waktu kurang dari 2 pekan memahami karakter pemainnya sebelum bergulirnya kembali Liga 1 pada bulan Oktober mendatang. Selama ini persiapan Arema FC untuk mengarungi lanjutan Liga 1 dipimpin Haris Yulianto yang berposisi sebagai asisten pelatih. Klub asal Malang ini sudah aktif berlatih sejak beberapa pekan lalu. Oliveira menggantikan posisi Mario Gomes yang memutuskan kembali menukangi Borneo FC pada lanjutan Liga 1 musim ini. Penyebab Gomes cabut karena tidak sepakat dengan tawaran kontrak baru yang diberikan manajemen Arema FC. Terakhir kali Arema FC menjalani pertandingan Liga 1 pada 14 Maret 2020. Klub kebanggaan Aremania ini dikalahkan PSIS Semarang 2 gol tanpa balas. Bom, se nós vamos jogar, se todos vão jogar, a motivação é de estar no campo para poder fazer o melhor trabalho. Se não tivesse competição, eu também não estaria aqui. Então, a partir do momento que entramos em campo, nós vamos entrar para rachar, não importa o que tem ou deixa de ter. Kata dia kalau ada kompetisi tidak ada masalah dari COVID. Kalau dia sudah ada di sini, dia mau kerja di dalam lapangan untuk bawa Arema level tinggi gitu. Tidak ada masalah dengan COVID. Dia ada di sini, sudah ada di sini, dia mau kerja keras untuk kita bawa Arema level tinggi. Senang
Saat ini Arema FC menduduki peringkat 12 klasemen dan mengumpulkan 3 poin atau tertinggal 6 angka dari Persib Bandung yang berada di puncak klasemen sementara. Beberapa nama sudah terkumpul, akhirnya mengutus ke satu nama yaitu Coach Carlos Ferreira ini karena kita lihat CV dan track recordnya, kebetulan juga pernah melatih di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam. Simon Alfredo melaporkan.